ditolak semua kok. Listriknya, handphonenya, gelasnya, rokoknya, HP-nya, semuanya kita menolak. Mereka yang membuat. Kita tidak tahu apa-apa kok. Iya. Ya, hendaknya kita merasa malu terhadap Allah bahwa kita secara tidak sadar telah bergeser. Konsep besar yang ditawarkan Kanjeng Nabi ternyata tidak dipahami. Ya, dipahamkan. Ara'aita dinan yad'uka ila al-bahthi fi afaqil kauni wa ila tabassuri fi afaqi nafsik wa ila tadabburi fi ma haulaka minal malakuti, dan juga mengajak kamu untuk bertadabbur kepada malakut yang ada di sekitar kamu ini. Ya, alam semesta, benda-benda, materi-materi yang ada di alam semesta ini. Wa ila ta'ammuqi fi syu'uni hadil hayat, dan untuk melakukan pendalaman-pendalaman dalam segala macam urusan kehidupan. Wa ilal masiratil kubra ala manaqibiha, dan kita melakukan perubahan besar, perjalanan besar ala manaqibi hadzal kaukabil ardi, di segala penjuru planet bumi ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian, dulu yang menggambar peta bumi ini orang Islam. Namanya Syekh Al-Idrisi, 20 tahun nunggang ontak. Tidak ada donatur, tidak ada yayasan, negara pun tidak membantu. Biaya pribadi 20 tahun. Ya, terlalu sering dia makan rerumputan saking laparnya, nggak ada dana menggambar. Andai kan memang gambar peta buminya itu banyak salah, ya dapat kita maklum, yang penting kita telah berusaha menyumbangkan dunia, bahwa peta itu penting bagi dunia. Adapun salah ya maklum saja, yang gambarnya naik onta, belum ada satelit, paham bikin. Ya sering salah gitu. Masa Madagaskar dengan Yaman dekat, ya gambar naik onta sih, susur pantai, ngelawan buaya, ngelawan ular, ngelawan sungai, semuanya itu. Betapa perjuangan sumbangan umat Islam zaman dahulu kala yang begitu cemerlang, ternyata sampai sekarang pun umat Islam tidak punya rasa bangga akan jasanya menyumbangkan peradaban kepada manusia. Karena juga tidak di sekolah-sekolah madrasah ada nggak pelajar tentang Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Jabar, Al-Kindi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajah, paling-paling Imam Ghazali, iya kan? Ya itu. Jadi makanya bagaimana caranya di sekolah diajarkan mata pelajaran agama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun lamanya, sampai perguruan tinggi 5 tahun, 17 tahun. Ada mata pelajaran agama, dibiayai negara loh. Dan uangnya triliun-triliun ini untuk guru-guru agama ini, betul nggak? Ternyata nggak bisa jampi sholat, nggak bisa baca Quran. Belajar apa? Iya. Nah, kamu ini minder terhadap mengaku Islam tuh sambil merkesek. Iya. Ya, tidak ada rasa bangga. Karena kamu tidak tahu jasa nenek moyang. Iya. Orang yang pertama kali bikin rumah sakit di dunia itu orang Islam, namanya Ibnu Sina. Di alam dunia yang pertama kali menemukan cacing dalam tubuh manusia, namanya cacing anklostoma, itu Ibnu Sina. Iya. Bayangkan.
saya menghayal andaikan umat Islam bergulir dengan baik, terus meneliti seperti zaman dahulu, ilmu pengetahuan umat Islam yang pegang dengan moralitas yang tinggi, saya yakin dunia akan lebih makmur dari sekarang ini. Iya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan dalam agama Islam adalah ibadah. Sekolah itu kewajiban agama sebagai ibadah, lebih hebat dari yang lainnya. Nah, sekarang penting mana belajar dengan sholat? Nah, itu persoalannya. Ketika kita terlambat sholat asar karena jalan macet, ya kan gitu, sampai kelewatan, istighfarnya ping 3 tapi bertahun-tahun tidak belajar, tidak pernah minta ampun pada Allah. Betul nggak? Ya kenapa? Karena kita sudah tidak meyakini bahwa ibadah belajar itu sebagai suatu kewajiban agama dan menanggung dosa. Nah, kalau orang tidak sholat, dihukumnya di akhirat. Kalau orang tidak belajar, dihukumnya dari dunia sampai di dunianya susah, di akhiratnya susah. Di dunia susah, makan dadak utang. Ya, jadi kuli kasar. Betul nggak?